Saya lihat tadi ada konferensi pers dari yang ngurusin KC, nggak ada yang baru saya lihat. Cuma bicara retorika soal doang. ini aja. Iya, retorika aja. Saya lihat cuma bicara Abdul Somad harus di ini, ya itu narasi lama. Yang kedua yang dibicarakan juga justru apa yang kemarin yang sempat dibahas di sini sama Pak Tiar gitu. Ya paling nggak mereka ya sudah nggak malu untuk mengadopsi apa yang kita bicarakan lah. Masuk nih Ibu Bukan Najwa. Habis ini Pak Robert Amerika ya. Ibu Bukan Najwa. Iya, selamat malam. Iya, nanti gabung ya konsultasi hukum kita hari Sabtu jam 7 malam ya. Oh, siap. Mau belajar juga nih sama Pak Bahtiar, senior. Iya. Iya, tapi saran saya Pak Paul dan Pak Bute, jadi yang ingin konsultasi itu biasanya kan kalau langsung misalnya tektokan gitu kan, itu nanti agak membosankan gitu loh. Jadi saran saya yang memang butuh konsultasi itu masuk jadi anggota LSM, nanti dia bisa menuliskan kasusnya apa, mungkin nanti akan dikoordinir oleh akan diterima oleh redaksi gitu ya Pak ya, redaksi di LSM. Nah, jadi setiap lawyer nanti yang kita kan terus terang lawyer itu kan punya keahlian masing-masing gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya ternyata kasusnya mafia tanah, nanti saya bisa cari teman saya yang memang spesialis mafia tanah gitu jadi loh. Disiapin jadi ya, disiapin jadi matang ya. Jadi lebih efektif kalau menurut saya gitu loh Pak. Supaya jadi setiap orang yang dengar nanti dikasih tahu misalnya Sabtu ini tetap Pak Bahtiar yang akan jadi hostnya gitu ya. Pak Bahtiar akan jadi hostnya, misalnya Sabtu ini kita akan bicara tentang mafia tanah gitu. Sabtu depan misalnya tentang apa penipuan, Sabtu depan tentang apa gitu. Jadi konsultasinya tuh terasa terasa fokus gitu loh Pak. Itu sih saran saya aja gitu. Bisa. Sebenarnya saya sih berharapnya bisa tiap hari. Cuman kalau misalnya kalian mulai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang apa bisa tuh? Maksudnya gini aja Pak Paul, kita mulai dari ngumpulin dulu kasus teman-teman ini apa. Jadi mereka kan bisa baru kirim tentuin ya, hari tertulis. ini kita tentuin ini. Kalau itu bikin kayak seminar gitu loh. Jadi kalian bikin 1 jam nanti tanya jawab gitu loh. Jadi ini kita kasusnya tentang pertanahan. Terus nanti kita kasusnya lagi tentang warisan. Nanti kapan lagi kasusnya tentang itu tadi apalah gitu ya. Iya, menurut kita tampung dulu Pak. Iya. Kalau bisa tiap hari ya, tiap siang itu kayaknya kasusnya banyak. Kalau cuma seminggu sekali kayaknya kurang greget. Banget Pak. Gini Pak Paul, jadi makanya kita undang nih semua pendengar kita di Zoom dan di YouTube yang merasa punya kasus, itu tulis. Jadi ditulis. Ya, terus masuk ke LSM dulu supaya nanti ada komunikasi awal dulu kan. Iya, nanti kita pilah-pilah gitu loh. Oh ini yang kasus A, B, C, D gitu. Nanti tinggal Pak Bahtiar yang memilih gitu. Misalnya bisa nih ternyata ada kita tiba-tiba kemasukan 14 kasus gitu kan. Ya, 14 kasus yang beda-beda. Nah, ntar kita tinggal atur apakah ya berarti nggak mungkin cuma hari Sabtu aja kan, berarti ditambah dengan hari-hari lain gitu. Nah, nanti kita tinggal adalah banyak lah teman yang sebenarnya mau lah membahas kasus hukum ini gitu loh. Jadi supaya teratur aja Pak. Jadi jangan beda lah kalau konsultasi kesehatan kan cenderung itu kan mengalir. Kalau konsultasi kesehatan memang mengalir kan, cuma ambil topik nanti yang ya boleh jadi ganti format kan supaya formatnya agak lebih boleh atur aja supaya ada kreativitas kan. Itu saya udah jadi katanya jinglenya nanti satu buat hukum, satu buat dokter ya. Saya udah jadi 2 jinglenya. Jadi misalnya gini Pak, misalnya kalau ada yang bisa bikin ininya animasinya, saya terima kasih sekali nih bikin di 30 detik, animasi 30 detik. Buat jadi pertama kali buka ini pokoknya ini jinglenya LBH Galarua, ini jinglenya dokter. Keren tuh, dokter maksud Damaris, saya dari awal jangan acak adut gitu loh Pak. Dari awal langsung udah kita rapiin supaya minimal orang, jadi bukan cuma orang yang punya kasus aja yang dapat info, tapi semua orang yang peduli sama ya mungkin aja dengan misalnya kasus tanah gitu kan. Nanti kita ngomongin kasus tanah yang seperti apa. Nanti saya bisa undang kok tim
anti mafia tanah Indonesia gitu loh Pak. Jadi mereka Keren, bisa keren, cerita keren. panjang lebar berbagai kasus tanah di Indonesia gitu. Hmm. Itu aja sih masukannya Pak Paul. Terima Oke, kita kasih, tentat Pak ini Putih. acara ini Sabtu jam 7 ya, mulai Sabtu ini ya. Iya. Mulai dulu, nanti selanjutnya nanti Pak Bahtiar tektokan Ya. sama Bukan Najwa sama Pak Putih Ya. untuk ininya untuk jadi pembinanya kan diurus bagaimana. Ya, tapi ini Iya. biar ininya apa penanggung jawab acara tetap Pak Bahtiar jadinya ya. Iya. Iya, Oke. tetap Pak Bahtiar. Ya. Sip dah. Tuh. Luar Ya, makasih, Pak. biasa. Pak Paul, boleh Ya. saya kasih komen? Boleh. Ya, tadi sehubungan dengan yang akan bertanya ke Zoom konsultan hukum, kalau seandainya dibatasin oleh orang-orang yang terlibat masuk ke dalam galarua, apakah tidak mempersempit pangsa pasar? Artinya tidak semua orang yang tergabung dalam LSM yang ingin berkonsultasi, tapi ada orang di luar LSM mereka ingin berkonsultasi, Pak Paul. Artinya memang kalau menentukan tema itu lebih bagus, memang terarah. Cuman kalau dibatasin harus masuk ini, saya yakin tidak akan banyak yang akan bertanya. Karena nggak semua orang punya masalah, tidak semua orang punya kasus. Tapi tidak semua orang tidak berkasus, dan tidak semua orang tidak mempunyai kasus. Aku ngerti maksudnya. Hotline maksudnya Pak. Infonya di hotline Galarua. Nanti Bukan perlu handphone satu lagi kali Pak Putih, bikin WhatsApp satu lagi kita khusus Iya. yang buat nanti konsultasi hukum. Iya, siap Pak. Iya. Saya beli Gitu? langsung. Terus Maksud nanti saya nangkapnya jadi gitu ya tadi, benar Pak. saya ngerti maksudnya Pak Victor. Jadi jangan dibatasi. Takutnya kita juga masih perdana kan, masih perdana nanti malah nggak menarik juga, bisa jadi loh. Ini nanti Pak. Oke Pak. Nanti diatur deh itu teknis lah, nanti kita lihat ya. Itu teknis supaya kita Baik. lanjut progres ya. Sudah Pak ya. Oke. Makasih. Oke, Pak Robert Amerika silakan. Shalom Pak Po, Shalom. dan selamat malam untuk Indonesia. Luar biasa. Ini para zombie Pak, mau bicara dengan Ada yang berasa panggil zombie, zombie Amerika. zombie berbicara dengan seorang psikopat. Zombie sama psikopat kumpul semua di Nitro 26. Seorang psikopat dan buronan. Buronan itu biasanya sembunyi, ini tiap hari ada di Zoom. Jadi singkat cerita Pak, apapun label terhadap kita semua kita hadapi dengan ya muatan-muatan yang ada tujuannya, karena apa yang telah dilakukan melalui Zoom ini merupakan suatu tujuan bersama untuk kebaikan Indonesia, menuntut keadilan. Jadi kalau ada yang menganjurkan supaya case-nya atau kasus Pak KC didiamkan, wah ini justru terbalik. Dunia sekarang ini di dalam bentuk perang informasi dan perang narasi. Jadi kalau yang lain-lain bisa memberikan tuntutan-tuntutan mereka meskipun tidak adil dan justru ingin menghancurkan Indonesia, dibiarkan, kita dibungkem. Wah ini sangat tidak benar dan perlu dipertanyakan. Karena inilah teori-teori yang diinginkan oleh para khilafah dan para kadrun dan juga orang-orang intoleran, termasuk ya penguasa Yusuf Kala, Amin Rais, Fadli Son dan sebangsanya, bahkan juga SBY, karena mereka telah membentuk suatu kekuatan yang mana ya Indonesia adalah milik daripada suatu agama mayoritas. Ini tidak benar. Undang-Undang Dasar 45 adalah memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memeluk keyakinannya, dan tentunya ya kita mendasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak bisa diatur-atur dengan cara-cara yang buat kita dibungkem. Padahal peristiwa penangkapan Pak KC ini merupakan suatu momentum yang besar bagi kita untuk menyuarakan ketidakadilan di Indonesia. Dan saya terus mengharap supaya dari para petinggi, khususnya Pak Presiden sendiri, Kapolri, baik itu Menhukam, Menteri Luar Negeri, supaya ada statement, jangan kita yang menutupi atau cover up dengan sepertinya tidak ada persoalan di Indonesia, soal HAM, penekanan dan perlakuan yang sangat biadab
terhadap seorang handicap yang dilakukan oleh salah seorang yang seharusnya menjadi panutan. Lo perwira tinggi lo, Irjen 2 bintang di pundaknya, tapi kok moral dan akhlaknya tuh rusak cuma karena tuntutan agama. Ini aneh. Jadi harus kita tetap suarakan, jangan di discourage atau ya mematahkan semangat, karena dengan ini kita bisa untuk juga memperbaiki keadaan di Indonesia, karena kalau tidak, siapa lagi yang akan menyuarakan keadilan bagi kekasih-kekasih kita, karena yang banyak terkena adalah mereka yang dianggap minoritas, lemah. Jadi tidak ada, kita harus dibungkem. Dan lagi satu, saya selalu menyampaikan, kita bukan kelompok yang ingin menggulingkan pemerintah seperti HTI, seperti FPI, seperti keinginan Yusuf Kalla untuk menyetop Ahok. Tujuannya apa? Ahok itu berjasa untuk melakukan perbaikan di Jakarta. Dan ada seorang pemimpin yang harus kita angkat. Jangan seperti sekarang, Anies yang digadang-gadang akan menjadi dalam Pilpres 2024 menjadi presiden. Apa yang dia telah lakukan? Yang dia lakukan adalah mencuri uang rakyat, tetapi ini didiamkan. Jadi memang ya politik kita di Indonesia adalah politik balas jasa. Jadi saya merasa bahwa ya mungkin yang ada posisi saat ini sebagai penentu merasa karena ya mereka tidak bisa menjadi pejabat kalau tidak dibiayai oleh seseorang yang sudah mengkorupsi terlebih dahulu untuk mengangkat mereka yang naik dalam jabatan, dalam tujuan mereka bisa berkompromi dan sama-sama menggarong uang rakyat dan menekan rakyat. Jadi rakyat saat ini bukan rakyat yang bodoh. Kita harus dewasa di dalam berpikir. Kita tidak bisa terus ditutup-tutupi masalah di Indonesia. Kan kita semua sudah terbuka melihat kejadian seorang menjadi presiden karena ya tujuannya yang menggaruk uang rakyat. Yang dilakukan tidak ada. Kita ambillah contoh saja. SBY. Apa yang dilakukan selama 10 tahun? Justru meninggalkan kebangkrutan untuk Indonesia, mulai dari Senturi, kemudian dengan Hambalang, dan masih banyak lagi. Dan kedekatan untuk memupuk organisasi-organisasi intoleran di Indonesia. Coba buka track record apa yang dilakukan oleh SBY. Dan siapa yang mendanai SBY untuk menjadi pemimpin dalam periode pertama. Di belakangnya adalah Yusuf Kalla. Yusuf Kalla nempel karena dia banyak uang untuk ikut serta membiayai kampanye-kampanye. Jadi semuanya ini adalah politik kotor yang dilakukan oleh penguasa di Indonesia. Dan setelah mereka menduduki posisi-posisi penentu, ya rakyatnya tuh tidak pernah dipikirkan. Sehingga saat ini saya harap janganlah, karena ya mungkin ada merasa jasa yang dilakukan oleh orang-orang tertentu sehingga kebenaran itu ditutupi. Saya mohon baik Pak Presiden, Kapolri, kita bukan dalam sistem itu karena kedudukan itu hanya sementara, dan juga yang memberikan suatu otoritas untuk bisa menduduki jabatan tertentu adalah dari rakyat juga. Dan rakyat tidak bisa dibodohi lagi dengan kemajuan teknologi. Saat ini kita semua sudah melihat bahwa banyak permainan-permainan yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi tuntutan rakyat, karena pejabat itu sementara, sedangkan rakyat yang tidak mempunyai suatu kekuatan itu akan tetap seperti orang-orang entah menderita atau mendapatkan suatu kemakmuran oleh kinerja daripada para pemimpin Indonesia. Jadi janganlah berpatokan bahwa di waktu saya menjabat tujuannya untuk menekan rakyat dan mendapatkan uang sebanyak mungkin supaya aman dan nyaman setelah pensiun. Janganlah, kita diberikan tugas untuk perbaikan dalam segala strata. Jadi saya berharap posisi itu sementara, baik Pak Jokowi, Kapolri, Menhukam, dan lain-lain, suarakanlah rakyat tanpa merasa ada tekanan dari siapapun. Itu adalah konsekuensi di dalam menjabat. Jadi kalau kita berkompromi dengan
ya jabatan tidak enak kepada yang membiayai saya. Nah inilah yang akan diturunkan kepada generasi penerus, dan inilah yang dipakai oleh para kelompok khilafah untuk menggarung kekayaan Indonesia. Dan sampai saat ini tidak pernah dibicarakan soal keadaan KC. Kenapa? Karena mereka yang berkuasa itu saling kompromi untuk kepentingan mayoritas. Tidak ada sistem mayoritas di Indonesia. Keadilan sama rata kepada setiap warga. Dan semua orang ada hak untuk bersuara tentang keadilan. Jadi jangan ini dipakai justru duduk dalam kekuasaan untuk menekan mereka yang tidak dapat bersuara. Jadi kami tetap bermohon, baik Pak Presiden, Kapolri, dan mereka yang berwenang untuk lindungi Pak KC dan hak setiap orang diperlakukan sama, bukan karena mayoritas agama dan lain-lain. Indonesia dibentuk atas dasar keadilan dalam segala hal. Jadi saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan Pak Pol kepada Zoom ini. Semoga ya kita boleh mendapat berita yang baik terhadap keadaan Pak KC saat ini, dan juga untuk mereka-mereka yang tertekan cuman karena minoritas. Terima kasih Pak. Iya, ya kita mudah-mudahan ini ya, ya yang ada legitimasi legal bisa update foto terbaru. Jangan-jangan foto terbaru yang udah mati yang masih hidup mungkin ada apa namanya, ada update-nya ya masyarakat tuh. Ya tapi itu balik lagi ya. Itu kadang-kadang memang tapi ingat ya, apa yang terjadi pada KC akan bisa terjadi pada Anda semua. Kalau Anda memutuskan untuk berdiam ya. Nah, dan mau di framing, ditakut-takut, ini masalah politik. Pengacara goblok mau ditakut-takutin. Iya karena dia memang orang politik. Goblok dia, makanya siapa, jangan cari pengacara orang politik. Itulah sebabnya si Ruhut sama si Hotma. Si Hotma tidak mau masuk ke politik. Si Ruhut setelah jadi politikus dia tidak lagi sentuh masalah hukum. Ya, tetapi ya, kalau kemarin kan yang bisiki Joshua Tewu kan kayak katanya orang Islam kan, pejabat orang Islam. Yang bisiki saya ini orang Kristen, dia bilang, kalian jangan berhenti. Tidak boleh berhenti. Coba, Anda lagi mau percaya orang Islam apa orang Kristen? Jangan berhenti. Justru pemerintah sedang membutuhkan suara kalian. Coba loh. Kalau Anda berhenti bicara, pemerintah nggak punya alasan. Yang seperti saya pernah bilang dulu, kita akan perjuangkan ini, minoritas, pluralisme, Pancasila. Jokowi, lu jangan banyak kencingcong. Siapa yang butuh Pancasila? Nah ini menderita minoritas, nggak ada yang teriak. Atau Jokowi lagi kan? Tapi ada yang teriak ini semua. Nggak ada yang teriak, katanya si politikus Islam ini kan. Anda memang sengaja disuruh diem supaya jangan ada agenda tentang minoritas ini. Supaya agenda ini dihilangkan di musti pemilu ini. Supaya mereka dengan tidak tahu malunya, siapa nanti yang mau milih nasionalis, matinya tidak akan disolatkan di masjid. Tujuannya kan memang mau itu, dan Anda tambah lama, titiknya tambah kecil. Mengkeret. Ya saya aja musim dingin begini saya makan babi yang banyak supaya titiknya jangan mengkeret. Lah Anda yang di Indonesia panas-panas titiknya mengkeret. Salahmu dewe. Silakan Pak Ardiansyah. Pastor, bentar. Iya Pak Rajauti. Kalau mau bikin animasi kayaknya susu kuda juga bisa itu Pastor. Bisa, boleh. Pak susu kuda nanti bikinkan animasi. Ya ahlinya soal gitu-gitu juga Pak. Setengah menit. Ya, bikinkan setengah menit. Nah, terus yang kedua saya mau komen, sepertinya ada yang kemarin sengaja menebar roh ketakutan dengan mengatasnamakan istana, pemerintahan dan lain-lain. Jadi seolah-olah kita ini yang di Zoom ini udah dibilang zombie, olah-olah kita ini mau melawan pemerintah. Oh tidak, justru kita itu memperjuangkan hak-hak minoritas dan memperjuangkan keadilan gitu. Kita pendukung Pancasila gitu Pak. Itu yang kedua.
Yang ketiga, saya lihat tadi ada konferensi pers dari yang ngurusin KC, nggak ada yang baru saya lihat. Cuman bicara retorika soal doang. ini aja. Iya, retorika aja. Saya lihat cuman bicara Abdul Somad harus di ini, ya itu narasi lama. Yang kedua yang dibicarakan juga justru apa yang kemarin yang sempat dibahas di sini sama Pak Baktiar gitu. Ya paling nggak mereka ya sudah nggak malu untuk mengadopsi apa yang kita bicarakan lah. Jadi Nah, yang kemajuan ketiga yang sedikit. dikomentari cuman pidato Kapolri tentang otokritik terhadap kepolisian. Ya ngapain kalau yang gitu-gitu? Iya. Ya sama kayak Pak Susu Kuda lah, mau ketemu Cristiano Ronaldo nunjukin fotonya atau apa, nggak ada perkembangan apapun gitu ya. Diedit kayak apa gimana gitu ya. Iya, ada kemajuan. Makanya saya tadi begitu ngelihat judul yang Pastor Paul ini buat, saya jadi penasaran pengen nonton apa benar ini dugaan orang-orang seperti ini gitu kan. Iya nih. Sampai saya ganti, tadinya saya pikir MKC diviralkan, cuma saya pikir salah ini. Jangan-jangan MKC udah mati lagi. Nah itu, jadi pikir siapa tahu malam ini ada informasi A1 gitu. Tapi ya kita nggak tahu juga ya Pak ya, karena selama ini nggak ada foto juga kan kita lihat kan. Nggak ada. Nah itu, oke itu aja Pastor. Silakan dilanjutkan. Biasa. Oke ya, kita lanjut lagi.